Halo, sanak kasadonyo, baaka bae, lai sehat, sip, mantap, basuwo Jawa lihat sana. Kali ini saya akan merekap film yang berjudul Orphan yang rilis tahun 2009. Film ini menceritakan keluarga yang mengadopsi anak cewek berumur 9 tahun yang begitu cantik dan bening dan imutnya. Tapi sebenarnya keluarga itu tidak tahu latar belakang anak ini. Bak keseruan sana, langsung wak sosok sana. Film diawali oleh wanita mau melahirkan bernama Kate. Dia akan menamai anaknya ini yaitu Jessica. Tapi keinginannya berkata lain. Ternyata anaknya sudah meninggal di dalam kandungannya. Sehingga Kate pun tidak terpercaya hal itu. Lalu suaminya datang bernama John. Dia main video istrinya yang lagi kesakitan. Modeko dipangan pajai ke sana. Itu hanyalah mimpi saja. Ternyata Kate sudah keguguran bulan kemarin. Kate pun pergi ke dokter psikiater bernama Dr. Downing. Akibat mimpi buruk yang dialami Kate, dia pun belum siap mengadopsi anak buat gantikan sosok Jessica kepada anak yang diadopsinya. Lalu dia menjemput anaknya bernama Meg. Dia ini adalah tunarungu atau tuli, bahasa Minangnya pakak sana. Ketika jalan pulang, Kate pun tidak fokus bawa mobil, sehingga hampir saja dia ketabrak. Di rumah, Kate pun sebagai guru piano, lalu suaminya datang bersama anak cowoknya bernama Daniel. Malam hari, Meg pun melepas alat mendengarnya ketika mau tidur, lalu dia meminta ibunya buat bacain dongeng. Sebelum tidur, Kate pun bilang sama John kalau dia itu sudah siap mengadopsi anak karena dia mau kasih sayang Jessica dia berikan kepada orang yang membutuhkan. Besoknya, dia pergi ke panti asuhan Suster Abigail untuk melihat anak yang cocok. Ketika John ke atas sendirian, dia melihat anak yang sedang melukis. Dia pun berkenalan anak ini bernama Esther. John pun menyukai lukisan Esther. Lalu Kate pun datang dan berkenalan juga. Di sini mereka punya kemiripan yang sama karena mereka suka yang berbeda. Merasa sudah cocok, Kate pun langsung mengadopsi Esther. Dia ini berasal dari Rusia, dia juga fasih berbahasa Inggris. Dia juga selamat dari musibah kebakaran yang dialami oleh keluarga yang adopsinya yang dulu. Lalu, Esther ini menganggap dirinya sebagai putri, sehingga dia terus pakai pita di leher dan 2 pegangan tangan. Di rumah, dia pun berkenalan sama Meg. Di sini, Kate sudah mengajari Esther pas di mobil. Lalu, dia berkenalan sama nenek Barbara dan Daniel. Karena kedatangan Esther, Daniel pun jadi dicuekin. Sehingga Daniel pun keluar dan pergi ke rumah pohonnya. Sesampainya di sana, Daniel melihat majalah Pemersatu Bangsa sama teman-temannya. Like your mom. Ketika John dan Kate celup-celupan, dia pun dikagetkan sama kedatangan Esther dan Meg karena mereka takut petir. I want to sleep next to Daddy. Hang on. Pertama sekolah, Esther pun sudah diejek teman sekelasnya bernama Brenda karena pakaian Esther terlalu norak, sehingga Esther pun menatap Brenda sangat tajam. If everybody could turn to page 27. Di sisi Daniel, dia pun latihan menembak dengan mainan itu. Lalu hinggaplah burung merpati, sehingga Daniel pun menembaknya dan burung itu nggak bisa terbang. Lalu Esther pun datang dan menyuruh Daniel untuk membunuhnya karena tak mau tersiksa. Karena Daniel tidak mau dan kasihan, Daniel pun menolaknya. Lalu Esther punlah langsung turun tangan. Ketika Esther mandi, dia pun mengunci pintunya, sehingga Kate pun bilang kalau di rumah ini jangan ada kunci pintu. Esther pun bilang kalau dia itu takut dilihat orang juga. Lalu Kate pun langsung ambil baju kotor di kamar Esther. Ketika buka lemari baju, lemari itu terhalang oleh Alkitab Esther. Ketika Kate mau lihat, dia melihat foto pria dewasa. Lalu Kate pun langsung meletakkan Alkitab itu dan keluar dari kamar Esther.
Di sekolah, Esther masih diganggu sama Brenda. Lalu Kate pun coba menghibur Esther buat ajarin main piano. Lalu Kate melihatkan foto keluarganya. Di sini Esther sudah jadi bagian keluarganya. Tiba-tiba Esther pun tanya tentang Jessica karena dia tahu sama Meg. Lalu Kate memperlihatkan tanaman. Di sini ada abu Jessica yang ditabur sehingga Esther pun menangis melihatnya. It means a lot. Ketika Kate dan John mau celup-celupan lagi, dia pun dikagetkan sama Esther sehingga mereka pun berhenti. Damn it! Ketika Kate menjelaskan kejadian semalam, Kate pun sangat kaget mendengar jawaban Esther. Lalu dia bilang sama John ada yang aneh sama Esther. Lalu Kate meminta John buat bawa Esther ke Dr. Downing. Lalu John pun menolaknya karena Kate belum kenal aja sama Esther. Well, we just don't know that much about her. I mean, for all we know, Di tempat bermain, Esther melihat Brenda dan melihat tante yang mendekat sama John buat minta bantuan buat angkat kursinya di rumahnya. Lalu Brenda pun tidak melihat Esther di tempatnya lagi. Ketika makan malam, John pun tanya kenapa dia mendorong Brenda, tapi Esther berbohong tidak pernah melakukan itu. Lalu Daniel pun mengejek Esther karena terlalu aneh dan berkata kasar sama Esther. She's not my fucking sister. Paginya rumah pohon Daniel dikunci sama John. Kalau mau dibukakan harus minta maaf sama Esther. Di supermarket, Kate pun telepon sama Suster Abigail untuk menanyai keadaan Esther apakah dia pernah ke rumah sakit untuk memeriksa giginya. Kate pun bilang dia tidak mau ke rumah sakit buat diperiksa. Lalu Esther mendengar pembicaraan Kate bersama Suster Abigail karena Meg menguntipnya. a girl named Brenda at school. Di rumah, Kate pun sangat kaget melihat Esther begitu mahirnya main piano. Lalu Kate pun tambah kaget karena Esther bilang rahasianya yang dia tahu. Kate pun coba bilang sama John tapi John menganggap Esther biasa aja bersamanya. Lalu Kate pun bilang kalau Esther melihat John mengada tante-tante kemarin sehingga mereka pun cekcok ringan. Because Why? We could have laughed about it. not yours. I was sick. You're an asshole who wanted to fuck somebody You else. put our child. Paginya, Suster Abigail pun datang ke rumah Kate buat bilang kabar tak enak. Dia menjelaskan kalau ada kecelakaan, Esther selalu ada di situ. Lalu Esther mendengar pembicaraan mereka. Esther pun minta tolong bersama Meg karena dia tidak mau keluar dari rumah ini. Sehingga Kate pun mau Esther diajak ke Dr. Downing. We're taking her to Dr. Browning. We can take her to Dr. Browning. Lalu Esther pun mencari barang di ruangan John. Lalu dia menemukan kunci berangkas. Ketika dibuka ternyata senjata. Lalu dia bawa palu juga. Ketika Suster Abigail balik di jembatan, Esther sudah menunggu. Esther pun mendorong Meg sehingga Suster Abigail pun jadi oleng. Ketika mendekat Meg, Esther pun dengan ganas memukul Suster Abigail hingga tewas. Help me hide her. Setelah selesai, Esther meletakkan barang buktinya di rumah pohon Daniel. Ketika turun, Daniel melihatnya dari kejauhan. Malam hari, Daniel diancam sama Esther, jangan pernah kau kadukan sama orang tua kau. Kalau enggak, anumu akan melayang. Sehingga Daniel pun jadi ketakutan, sehingga membuat dia ngompol. Tempat Dr. Downing, Esther pun sangat pintar membalikkan fakta di mana dia berhasil menjelekkan Kate sehingga Kate lah yang jadi bersalah karena kurang kasih sayang sama Esther. What did she tell you? Or what happened to Max? Maybe some of your feelings of inadequacy as a mother. Pas di rumah, Kate pun ditelepon sama suster panti buat tanyain Suster Abigail karena belum balik sampai sekarang. Malamnya, polisi pun menemukan mayat Suster Abigail. Yes, absolutely. Kate pun coba cari tentang anak dengan gangguan karakter. Ketika bilang sama John kalau anak itu sering mengadu domba. Di sini John mengikuti maunya Kate. Fine.
John pun coba bicara sama Esther. Di sini Esther merendahkan dirinya karena anggap anak adopsi seperti anak kandung itu sangatlah susah. Lalu John pun bilang kenapa nggak coba berikan sesuatu kepada Kate. Show her how much you love her. That's a wonderful idea. Dalam keadaan senang, Esther pun memberikan sesuatu sama Kate. Tapi dia memetik bunga Jessica dong. Sehingga Kate pun sangat marah. Ternyata Esther sudah merencanakan sesuatu agar tangannya ditarik sama Kate. Lalu dia sengaja mematahkan tangannya itu agar Kate lah yang salah kepadanya. Oh, yo bayo supiak koyo sana. Sorry, honey. Oh my God. Ketika Kate pulang, dia pun disuruh tidur di luar sama John karena telah melukai tangan Esther. Kate pun keluar buat beli 2 botol anggur. Ketika mau minum, Kate pun tidak sanggup menghabiskannya sehingga dia membuang 1 botol ke wastafel. Ketika mengantarkan anak-anak ke sekolah, Esther pun berulah lagi sehingga ini hampir aja melukai Max. Di rumah, Kate dituduh sama John karena telah lalai karena Kate minum semalam. Esther lah yang memberitahu John sehingga John pun tidak percaya lagi sama Kate. Kate pun sudah memohon tapi John tidak percaya lagi. John pun memberikan waktu seminggu buat rehabilitasi. Kalau enggak dia akan bawa anak-anak semuanya. Di sisi Daniel, dia pun masuk ke kamar Mac dan tanya apa yang terjadi kepada Mac. Mac pun bilang semuanya dengan gambar, tapi Esther sudah menguntipnya dari luar. Ketika Kate ke kamar Mac, dia dikagetkan sama Esther. Di sini Esther bilang semua rahasia Kate karena dia tahu sama buku Kate. Esther pun bilang tentang Jessica, tentang perselingkuhan John juga, dan Kate pun mengandung bayi yang sudah meninggal. Di sini Kate pun sangat kesal sama Esther. Hit me? Paginya, Kate pun penasaran sama Esther dan mencari Alkitab Esther. Di sini, Kate melihat foto pria dewasa banyak sekali. Lalu, Kate melihat nama panti asuhan itu, Institut Saarne. Ketika Kate cari di Google, dia pun melihat nomor HP-nya. Kate pun coba telepon, betapa kagetnya Kate karena itu rumah sakit jiwa, bukan panti asuhan. Di sisi Daniel, dia pergi ke rumah pohon untuk mengambil barang bukti itu yang dibilang sama Matt semalam. Ketika di dalam, Daniel pun sudah dijebak sama Esther. Dia pun membakar barang bukti itu plus dengan Daniel langsung dan rumah pohonnya. Nasib baik, Kate melihatnya dan menelepon rumah sakit. Di rumah sakit, Daniel masih bisa selamat. Kate pun dan John bertengkar karena John tidak pernah percaya lagi sama Kate. Sehingga Kate pun akan pergi dengan satu syarat, Esther harus pergi juga. One condition. Esther goes too. Esther beralasan buat beli air soda, tapi itu semua bohong. Di sini dia mencoba menghabisi Daniel. Mac pun menyadari dan bilang langsung sama Kate. Di sini Daniel pun dapat pertolongan cepat dan selamat. Karena sudah kesal, Kate pun langsung menampar Esther sehingga dokter di sana menyuntik Kate hingga tenang. Stop! Orderly! Orderly! He's trying to kill my baby! Is he okay, Chris? Di rumah, Esther mengambil alat dengar Mac. Lalu John pun minum-minum di bawah. Di sisi Esther, dia memakai gaun seperti wanita dewasa. Dia pun ketemu John. Lalu dia mencoba merayu John. Tapi John menolaknya dan marah-marah sama Esther. Sehingga Esther pun jadi kesal dan marah-marah sendiri di kamarnya. Jesus Christ! My God! Stop! 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 Just stop talking and go. Kate
Kate pun sadarkan diri karena teleponnya berbunyi. Ketika diangkat, dia adalah Dr. Farepa. Dokter ini pun bilang kalau foto yang dia kirim itu adalah anak bahaya, harus menjauh darinya. Dia emang seperti anak-anak kecil, tapi dia adalah wanita dewasa. Umurnya 33 tahun, nama aslinya Lena Kamer. Dia adalah penyuka pemuda ayah tiri. Dia mengidap penyakit langka karena tubuhnya terus kecil. Lalu dia memiliki luka di leher dan 2 pergelangan tangan. Nick, there is no way you could not have seen that. Why was she at your Di sisi John, dia pun mendengar berisik di kamar Esther. Lalu dia pun melihatnya. John pun sangat kaget karena melihat lukisan Esther yang begitu menyeramkan yang hanya bisa dilihat sama lampu LED. Tiba-tiba lampu rumahnya mati. Lalu John pun ditusuk dari belakang oleh Esther. Ternyata wajah asli Esther kelihatan. Bahasa nak leancak je imut je leko sana. Di sisi Kate, dia pun sudah panik karena John tidak pernah mengangkat teleponnya. Sehingga hampir saja dia menabrak mobil salju. Lalu Kate menghubungi polisi buat ke rumahnya. 911, what is your emergency? I need the police. We have an intruder in our home. Ketika sampai, Kate pun langsung menabrak rumah itu. Sehingga Esther pun mendengarnya. Dia pun langsung mengambil senjata yang di brankas. Kate pun kaget melihat John sudah tewas. Lalu Kate pun ingat sama Meg. Ketika diperiksa di kamar Meg sudah tidak ada lagi. Tiba-tiba Kate pun ditembak dari bawah. Ketika dilihat ke atas, Esther tidak menemukan Kate. Lalu Esther mendengar pecahan pot di bawah karena Meg sedang bersembunyi di sana. Lalu Kate menyuruh Meg tetap diam di sana. Ketika Meg lari keluar dengan cepat, Kate memecahkan kaca atas sehingga Esther pun tertimpa. Setelah disadarkan, Matt, Kate pun langsung pergi meninggalkan Esther. Aku nak di situ je sana. Di luar polisi pun datang. Ketika polisi periksa bisa dilihat Esther sudah hilang dari tempatnya. Karena merasa sudah aman, Kate pun duduk-duduk. Tiba-tiba Esther menyerang dari belakang sehingga mereka berdua terlempar ke danau yang beku. Mereka pun gelut di sana. Ketika hampir kalah, Meg mengambil senjata dan menembaknya, tapi hanya mengenai bekuan es sehingga esnya pecah. Di dalam air, Kate pun berhasil menyikutkan Esther sehingga dia pun bisa naik. Lalu Esther pun memohon kepada Kate untuk menolongnya, tapi Kate pun sudah muak dengannya sehingga Kate pun langsung mengulti Esther. Di akhir film, polisi berhasil menemukan mereka berdua dan tempat Esther tenggelam. Salah saya sana. Menurut wak film ko sangatlah mantap sana. Esther ko bukannya psikopat aja sana, tapi dia itu begitu cerdik, pintar dan pintar berbicara lah sana. Dia itu pintar mengadu domba orang itu sana. Jadi hikmah yang wak petik di sini sana, kalau udah punya anak itu jangan mengadopsi anak lagi sana. Itu je lah, anak wak je lah urus sana. Oke sana. Tunggu video selanjutnya sana. Jangan lupa support sana. Oke, terima kasih banyak sana.